Kisah singkat Basusena atau Adipati Karna. Basusena atau yang banyak orang tahu adalah Karna atau Awangga adalah putra pertama Dewi Kunti yang merupakan anugerah Batara Surya pada waktu Kunti masih muda. Saat itu Kunti hanya iseng mencoba mantra barunya, Aditya Hridaya, dan ternyata tak tahunya malah mendapatkan anugerah anak dari Batara Surya. Basusena dibesarkan oleh seorang kusir istana di Astina yang bernama Adirata. Ketika ditemukan di sungai oleh Adirata, dia sudah memakai pakaian perang lengkap dan memakai anting pemberian Batara Surya. Si kusir pun gembira karena mendapat anak asuh. Adirata bersama istrinya yaitu Rada merawat Basusena dengan penuh cinta kasih. Basusena tumbuh menjadi anak yang terampil dan tangkas. Dia bercita-cita menjadi kesatria ahli memanah di Astina. Oleh karena itu, Adirata mendaftarkannya pada Resi Durna yang kala itu mengajar Pandawa dan Kurawa. Tapi Durna menolak karena Basusena adalah anak kusir dan bukan kasta kesatria. Durna hanya mengajar pada kesatria. Basusena pulang dengan kecewa, tapi dia tidak menyerah. Dia sering mengintip Durna waktu sedang mengajar dan dia belajar secara ilegal padanya. Kemampuan memanah dan bela dirinya pun berkembang pesat, bahkan mampu menyaingi Arjuna. Suatu ketika diadakan uji tanding untuk menguji keterampilan para Pandawa dan Kurawa. Para murid menunjukkan keterampilan masing-masing. Tiba-tiba Basusena muncul dan menunjukkan keterampilannya yang mengagumkan. Dia bahkan menantang Arjuna yang konon adalah murid terbaik Durna. Tapi Resi Kripa yang melihat hal tersebut menyuruh agar Basusena memperkenalkan diri terlebih dahulu. Seketika itu Basusena tertunduk malu menyebutkan identitasnya. Para hadirin termasuk Pandawa tertawa mengejek Basusena. Tapi Duryudana langsung muncul untuk membela Basusena. Dia menghargai keberanian dan keterampilannya. Dia pun menawarkan persahabatan, bahkan menawarkan jabatan patih di daerah Angga ketika dia telah menjadi raja. Dristarasta yang merupakan raja kala itu menuruti saja permintaan putra kesayangannya tersebut. Tanpa disadari, Kunti yang ada pada acara tersebut pingsan karena dia menyadari bahwa Basusena adalah putranya yang ia buang dulu. Karena melihat pakaian perang yang ia gunakan, Basusena diangkat menjadi patih Angga dan ayahnya yaitu Adirata muncul untuk menyelamati anaknya. Melihat hal itu, sekali lagi Bimasena tertawa mengejek pada Basusena yang merupakan anak kusir. Tapi Duryudana muncul sekali lagi membelanya. Basusena juga dikisahkan pernah turut serta dalam sayembara memperebutkan Drupadi. Bahkan dia sanggup lolos ujian sayembara untuk mengangkat busur Siwa dan memanah burung dalam sangkar yang berputar dengan tepat. Tapi Drupadi tidak mau menjadi istrinya karena Basusena hanyalah anak kusir. Basusena mengatai Drupadi bahwa kelak Drupadi akan menjadi perawan tua karena tak ada lagi yang dapat memenuhi persyaratan sayembara lagi kecuali Basusena. Ada juga kisah Basusena yang sakit hati dan mengatai bahwa Drupadi adalah pelacur karena bersuamikan 5 orang Pandawa saat Pandawa kalah taruhan main judi dengan Kurawa. Puntadewa mempertaruhkan Indraprasti, Amarta, dan Drupadi serta adik-adiknya pada Kurawa. Ketika itu Drupadi hendak ditelanjangi oleh Kurawa. Basusena merupakan tokoh antagonis dalam Mahabharata. Dia punya sifat yang angkuh, pamer, dan sombong. Tapi dia juga dermawan jika pada Brahmana dan kaum miskin. Dia punya sifat kompleks.
sewaktu kejadian pusaka Kuntawijayandanu yang diberikan Batara Narada pada Basusena yang dikiranya Arjuna karena muka mereka mirip dan kala itu senja, sehingga Batara Narada dapat tertipu. Arjuna yang berhak atas pusaka tersebut dan karena hendak dipakai memotong tali pusar Gatotkaca, lalu merebutnya dan bertarung dengan sengit. Tapi Arjuna hanya berhasil merebut rangka atau sarung dari pusaka tersebut. Ada juga versi yang menyebutkan bahwa pusaka Kunta tersebut bukan dari Batara Narada, tapi dari Batara Indra yang kala itu menyamar sebagai Brahmana dan meminta sedekah pada Basusena berupa baju perang Surya yang dikenakannya. Karena sudah bersumpah akan dermawan pada Brahmana, ia pun memberikannya. Batara Indra yang terharu memberikan pusaka Kuntawijayandanu tersebut sebagai imbalan atas kedermawanannya. Tapi pusaka tersebut hanya dapat digunakan sekali saja. Saat Baratayuda, pusaka tersebut hendak digunakan untuk membunuh Arjuna oleh Basusena, tapi karena suatu keadaan malah digunakan untuk membunuh Gatotkaca, karena hanya pusaka itulah yang mampu membunuh Gatotkaca. Oh iya, saat hendak perang Baratayuda, Basusena didatangi Kresna dan bicara empat mata dengannya. Kresna memberitahu jati diri Basusena yang merupakan kakak dari Puntadewa, Bimasena dan Arjuna. Basusena bimbang luar biasa, tapi akhirnya dia tetap pada pihak Kurawa karena dia mempunyai utang budi pada Duryudana dan membelanya dulu. Kresna terus mendesak, tapi tak dapat mengubah pendirian Basusena. Bahkan Kresna berkata bahwa ksatria tugasnya adalah memberantas angkara murka, bukan membalas budi yang utama. Tapi Basusena yang sudah tahu akan hal itu tetap pada pendiriannya. Dia berkata, "Kakang, kawula sampun mangartos sajanini pun kawula inggih punika putra saking Surya lan Dewi Brita sarta Pandawa tiga punika adimas kawula. Ananging kawula lenggah wonten Kurawa punika amargi Duryudana kaliyan para balasageda maju perang lan supados angkara sageda dipunsirna kaliyan adimas kawula. Arana namung Pandawa ingkang saged mirna angkara murka inggih punika Kurawa. Nadyan pinjang kawula puja jandik sejantinipun manah kawula wonten ing adimas kawula Kakang Kresna. Kakang, aku sudah tahu bahwa aku sebenarnya adalah putra dari Surya dan Dewi Brita atau Kunti serta Pandawa tiga itu. Mereka adalah adik-adikku, tetapi aku tetap akan di sini bersama Kurawa karena Duryudana dan para saudara-saudaranya agar bisa maju perang dan agar angkara murka bisa disirnakan oleh adik-adikku. Karena hanya Pandawa saja yang dapat menebas angkara murka, yaitu pada Kurawa. Walaupun esok perang aku akan mati, tapi sebenarnya hatiku ada di adik-adikku, Kakak Kresna. Kresna ya hanya pasrah dan mendoakan Basusena. Pernah juga sewaktu di sungai, Kunti menghampiri putranya tersebut dan dibujuknya agar memihak Pandawa. Tapi Basusena memberikan penjelasan yang sama, serta dia menyesalkan mengapa dulu dirinya dibuang. Seandainya tidak, tentu saja sekarang dirinya ada di pihak Pandawa. Kunti menangis atas jawaban Basusena tersebut dan menyesal. Basusena yang iba pada ibunya itu juga menambahkan bahwa kelak dalam Bratayuda dia tidak akan membunuh para Pandawa kecuali Arjuna. Pada perang Baratayuda dia bertarung dengan gagah berani. Bahkan pada saat peristiwa Abimanyu yang dikenal oleh Pandawa untuk masuk ke dalam formasi perang Cakrawuha, dia pernah mengalahkan Pandawa, tapi tak sampai membunuhnya karena terikat janji pada Kunti saat perang. Dari pihak Kurawa menunjuk Bisma sebagai panglima. Bisma yang menjadi panglima tak mau Basusena ikut karena dia sombong dan terlalu pamer. Basusena pun tak mau jika panglima perangnya adalah Bisma. Saat Bisma kalah karena tertancap ratusan anak panah
ketika perang, Basusena datang dan melihat keadaannya. Dia mengungkapkan rasa simpatinya pada Bisma yang sekarat. Bisma pun minta maaf telah mengatainya, karena sebenarnya dia tak mau Basusena berperang melawan Pandawa yang merupakan adiknya sendiri. Bisma sendiri tahu hal tersebut dari Batara Narada. Dulu Basusena pernah mendapat kutukan dari Brahmana. Yang pertama adalah ketika dia berguru pada para Surama atau Avatara Wisnu sebelum Brahma, Wijaya, dan Krishna. Dia pernah menahan rasa sakit ketika dia menjaga gurunya tersebut tidur agar tak membangunkannya. Pada awalnya Basusena mengaku bahwa dia adalah Brahmana, tapi para Surama sadar bahwa ternyata Basusena bohong karena yang dapat menahan rasa sakit tersebut adalah hanya kesatria. Dia dikutuk bahwa kelak ketika menghadapi musuh terbesarnya, dia akan lupa segala ilmu yang pernah dipelajarinya. Kutukan kedua dari Brahmana yang sapinya pernah tertabrak kereta Basusena. Brahmana itu mengutuk kelak roda keretanya akan tenggelam ke dalam lumpur ketika dia menghadapi musuh terbesarnya. Basusena menjadi panglima perang jika tidak salah pada hari ke-18 perang, setelah Bhisma dan Durna yang menjadi panglima perang dari pihak Kurawa sebelumnya tewas. Basusena sendiri tewas oleh adiknya sendiri, yaitu Arjuna. Sejak dulu Arjuna dan Basusena memanglah tak akur. Kematian Basusena kala itu sungguh tragis. Dia yang digusiri Prabu Salya atau kakak Dewi Madrim. Dalam setiap perjalanan, Salya selalu sakit hati terhadap ucapan Basusena yang nyelekit. Dan Arjuna yang digusiri Krishna bertarung. Arjuna hampir tewas ketika senja tiba, tapi berkat Salya yang memberi isyarat khusus pada Krishna bahwa Basusena hendak menembak kepala Arjuna, Krishna menggeser keretanya sehingga anak panah tersebut hanya mengenai mahkota Arjuna. Kala itu hari sudah senja dan matahari sudah tenggelam. Sesuai perjanjian perang bahwa jika matahari tenggelam maka perang harus ditunda. Tapi Arjuna dan Basusena tetap bertarung. Kereta Basusena sesuai kutukan pun terperosok rodanya pada lumpur. Basusena turun dan meminta agar pertarungan ditunda sejenak sampai membenarkan keretanya. Arjuna pun menunggu, tapi Krishna memengaruhi Arjuna. Dia mengingatkan bahwa dulu Basusena juga terlibat dalam pengeroyokan Abhimanyu, anak Arjuna yang tewas dikeroyok pihak Kurawa. Teringat itu Arjuna marah dan melanggar aturan perang. Dia mengambil busurnya dan menembakkan panahnya ke leher kakaknya itu ketika sedang membenarkan roda keretanya. Basusena yang tahu akan hal itu berusaha menghindar, tapi dia lupa ilmunya. Akhirnya Basusena tewas ketika tak berdaya oleh adiknya sendiri. Yang agak tidak suka adalah Arjuna dan Krishna yang bertindak kurang fair pada pertarungan tersebut. Nah, itulah sepenggal kisah Basusena serta kecamuk antara perannya sebagai antagonis yang berhati pada Pandawa. Semoga bermanfaat untuk melestarikan budaya kita. Sekian, terima kasih.